Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, dalam cerita Mogan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan bagaimana Romo doa menurut Katolik. Bagaimana doa yang benar menurut Katolik. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Anda dan semoga ini dapat membantu Anda untuk dapat bisa juga berdoa dengan baik. Kita akan mulai teman-teman terkasih. Teman-teman terkasih, dalam Katekismus Gereja Katolik 2559 KGK 2559 dikatakan bahwa doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita bicara? Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Dari ketinggian, kesombongan, dan kehendak kita ke bawah? Atau dari jurang? Dalam Mazmur 130 ayat 1, hati yang rendah dan yang penuh sesal. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lukas 18, 9-14. Dan kerendahan hati adalah dasar doa. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, maka kita harus bersikap rendah hati di hadapan Allah dan manusia adalah seorang pengemis. Ini menjadi dasar yang baik dan juga kuat yang juga dikatakan dengan sangat tegas dalam KGK 2559. Nah, teman-teman, itulah sebetulnya sebuah pemahaman tentang arti doa dari ajaran Gereja Katolik. Berdoa adalah getaran hati suara naruni, getaran hati suara nurani yang menyapa Allah. Berdoa adalah getaran hati suara nurani yang mau menyapa Allah. Suatu permohonan dan syukur kepada Allah. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungkiri bahwa berdoa merupakan suatu bagian penting bagi orang beriman. Maka kalau orang mengatakan bahwa saya tidak butuh berdoa, nah, nyatakan dengan tegas dalam ceramah kali ini bahwa berdoa merupakan suatu bagian penting bagi orang beriman. Tanpa doa, iman kita akan lemah tanpa daya. Tanpa doa, iman kita akan kering dan tidak berbobot. Tapi dengan berdoa, iman kita dikuatkan. Dengan berdoa, iman kita diteguhkan. Dan dengan berdoa, iman kita ditopang sehingga kokoh, kuat, tak tergoyahkan. Maka, teman-teman terkasih, kebiasaan berdoa bagi umat Katolik sangatlah penting. Dimulai dari anak-anak hingga orang tua dan kakek nenek tak terkecuali juga wajib berdoa. Maka sebetulnya saya memuji banyak keluarga yang sungguh baik menerapkan kebiasaan berdoa bagi anak-anaknya mulai dari kecil, dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang pada akhirnya bisa membangun dasar yang kuat bagi anak-anak yang akan bertumbuh dalam iman Gereja Katolik. Nah, teman-teman terkasih, selanjutnya adalah namun berdoa macam mana yang benar secara Katolik? Seperti dalam pertanyaan di awal. Dan sebetulnya kalau kita melalui perjalanan hidup, banyak kali kita itu mendengarkan atau bahkan kita sendiri orang-orang Katolik berdoa tidak sesuai dengan iman Katolik. Doanya mengambang, intensi tidak berisi, dan kesulitan dalam mengakhiri sebuah doanya. Lalu bagaimana berdoa secara benar dan Katolik? Nah, menurut pengalaman rohani dari Santa Teresia dari Lisieux, doa adalah suatu gelora sentakan dalam hati, sebuah penglihatan kembali untuk ke depan menuju tata surgawi. Sebuah jeritan pengetahuan, akal budi dan cinta yang memeluk keduanya
dalam suatu cobaan dan sukacita. Itu menurut pengalaman rohani dari Santa Teresia dari Lisieux. Nah, lalu yang menjadi tawaran yang penting hari ini adalah marilah kita berdoa menurut pola doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dituliskan dalam Matius 6, 9 sampai 13. Maka teman-teman terkasih, sebetulnya dalam doa Bapa kami ada 3 pokok penting yang wajib mendapat perhatian saat kita hendak berdoa. Yang pertama adalah 3 pokok penting yang mendapat perhatian pada saat kita hendak berdoa. Yang pertama adalah kita menyebut nama Allah dengan atributnya. Artinya atributnya adalah kemahakuasaan Allah. Menyapa Allah sebagai Bapa yang sungguh dekat di hati manusia. Dia yang tidak jauh namun ada dan tinggal di antara kita sebagai Bapa kita. Memohon datangnya kerajaannya di dunia. Itu pokok penting yang pertama. Menyebut nama Allah dengan atributnya. Menyapa Allah sebagai Bapa yang sungguh dekat dengan hati kita manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, pokok pentingnya adalah intensi permohonan. Permohonan kita kepada Allah Bapa yakni rezeki setiap hari, kesehatan jiwa dan juga badan. Dan yang terakhir menjadi pokok penting adalah menutup doa dengan memohon agar dikuatkan iman kita sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Itu 3 pokok yang bisa kita pelajari sebagai doa yang benar menurut ajaran Gereja Katolik. Polanya adalah pola Bapa kami, menyebut nama Allah dengan atributnya, menyapanya sebagai Bapa dalam hati kita yang dekat dengan hati kita. Intensi permohonan kepada Bapa adalah rezeki hari ini, kesehatan jiwa dan juga badan, dan menutup doa dengan memohon agar dikuatkan iman kita sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Dan terakhir, setiap doa yang benar dan Katolik ditutup dengan rumusan panjang lengkap bersifat trinitaris, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau rumusan pendek kristologis, yaitu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan pola doa Bapa kami juga memberi contoh kepada kita untuk berdoa secara benar dan sungguh-sungguh Katolik. Semoga pertemuan kali ini yang membahas tentang bagaimana berdoa yang benar menurut Katolik itu membantu Anda juga dapat berdoa dengan benar dan tepat menurut ajaran Gereja Katolik. Semoga sekali lagi pertemuan kali ini membantu Anda. Bagi Anda yang belum mempunyai kebiasaan untuk berdoa, mari kita berdoa, karena berdoa adalah bagian penting bagi orang beriman. Sekali lagi, bagi Anda yang sudah sangat rajin berdoa, teruskan dalam kesetiaan dan juga mohon rahmat supaya terus menerus setia setiap harinya berdoa. Bagi Anda yang sungguh menjadi bapak, ibu, keluarga, marilah mulai mengajarkan kebiasaan yang baik berdoa kepada anak-anak kita, anak-anak yang kita cintai, mutiara yang berharga bagi kita, sehingga mereka pada akhirnya punya sikap dasar yang kuat untuk berdoa saat ini dan sampai nanti mereka dewasa. Semoga membantu kita menemukan kali ini tentang doa menurut ajaran Gereja Katolik. Semoga ini menjadi inspirasi yang baru untuk Anda lebih rajin dan memohon rahmat dari Allah yang tepat dan benar. Kita ketemu lagi dalam Kita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Salam.